Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Fadila dengan NPM 251700447. Saya dari program studi ilmu komputer kelas A. Jadi saya akan menjelaskan kuis kelima dengan materi kontrol unit, mana soal ini dibuat berdasarkan buku dari Computer Organization and Architecture yang dibuat oleh William Stallings pada chapter 20 halaman 732 sampai 735 dan chapter 21 halaman 754 sampai 757. Untuk soal yang pertama, dalam menjalankan setiap siklus instruksi seperti fetch, indirect, execute, atau interrupt, unit control tidak memandangnya sebagai satu tindakan besar, melainkan memecah proses tersebut menjadi serangkaian langkah fundamental yang berurutan. Pada setiap denyut clock atau siklus waktu, sebuah langkah dasar tunggal dieksekusi, seperti memindahkan data antar register internal CPU. Apakah istilah arsitektural yang digunakan untuk menyebut operasi dasar yang paling kecil dan atomik ini? Yang pertama ada macro instruction, lalu micro operation, lalu instruction pipelining, dan Boolean logic gates. Jadi jawaban yang tepat adalah micro operation. Kenapa? Untuk opsi pertama, dia itu salah. Karena macro instruction ini adalah instruksi mesin utuh yang dilihat oleh programmer, yang ukurannya besar dan masih harus dipisah lagi, bukan operasi dasar terkecil. Lalu opsi ketiga juga salah, karena instruction pipelining ini adalah teknik arsitektural untuk menumpukan atau menjalankan beberapa instruksi secara bersamaan dalam tahap yang berbeda untuk mempercepat throughput, bukan nama dari operasi terkecil CPU. Lalu opsi keempat juga salah, karena gerbang logika Boolean atau Boolean logic gates itu adalah komponen elektronika fisik pembangun sirkuit, bukan istilah operasional untuk langkah-langkah logika pemindahan data antar register. Nah, untuk opsi kedua ini, dia benar karena micro operation ini adalah operasi tingkat perangkat keras yang paling dasar, fungsional, dan atomik di dalam CPU. Unit control berfungsi membangkitkan sinyal-sinyal kontrol untuk memicu eksekusi micro operation ini pada setiap siklus clock agar suatu instruksi utuh dapat diselesaikan. Lanjut ke soal selanjutnya. Secara desain arsitektur, unit control atau CU dapat diimplementasikan menggunakan dua pendekatan utama, hardwire control dan microprogram control. Apa perbedaan fundamental sekaligus keunggulan utama dari pendekatan arsitektur microprogram control dibandingkan dengan hardwire control? Untuk opsi pertama, microprogram disusun sepenuhnya menggunakan rangkaian gerbang logika statis atau kombinasional, murni, sehingga proses eksekusinya jauh lebih cepat dan seketika atau instan dibandingkan hardwire. Untuk opsi kedua, microprogram beroperasi secara independen tanpa memerlukan sinyal clock atau denyut waktu, sedangkan hardwire sangat bergantung pada kecepatan clock CPU. Opsi ketiga, microprogram dirancang secara khusus agar CPU dapat melewati keberadaan cache memory dalam menulis langsung secara mekanik ke dalam cakram keras atau hard disk. Lalu opsi keempat, microprogram menyimpan logika kontrolnya dalam bentuk perangkat lunak di dalam sebuah memori kontrol internal sehingga desainnya jauh lebih fleksibel, mudah diperbaiki, dan mudah ditambahkan instruksi baru. Untuk jawaban yang lebih tepat adalah opsi keempat. Kenapa? Karena pada opsi pertama, dia itu salah. Karena karakteristik ini justru mendeskripsikan hardware control. Karena microprogram ini justru cenderung lebih lambat dibandingkan hardware. Nah, untuk opsi kedua, itu juga salah. Karena semua bentuk unit control pada prosesor sinkron, baik hardwire maupun microprogram,
mutlak membutuhkan sinyal clock untuk mengatur ritme eksekusi microoperation. Lalu opsi ketiga itu juga salah karena pendekatan pembuatan unit control tidak ada hubungannya secara spesifik dengan bypass cache atau input-output disk mekanik. Jadi, ini tuh murni masalah kontrol internal logika CPU. Untuk opsi keempat ini, benar, itu karena pada microprogram control, unit control itu pada dasarnya memiliki komputer mini dan memorinya sendiri di dalamnya. Setiap sinyal kontrol diwakili oleh rentetan bit dalam memori kontrol. Hal ini sangat menyederhanakan desain CPU yang kompleks karena mengubah masalah desain perangkat keras menjadi masalah pemrograman logika. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.